Salam guru penggerak rekan penggerak, saya Henpriandi Eskom, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Katingan, SMP Negeri 8 Katingan Tengah. Pada modul kali ini saya akan menampilkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul-modul sebelumnya. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan juga segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan suatu cara untuk menanamkan motivasi kepada peserta didik atau murid untuk menjadi yang mereka inginkan dan lebih menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Disiplin positif lebih mengarahkan kepada disiplin diri, dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol restitusi. Di dalam hal ini, terdapat 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai seorang manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Fokus guru di sini bukanlah untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Keyakinan sekolah atau kelas. Dalam hal ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, dibuat dalam bentuk positif dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di dalam menstabilkan identitas, tujuan dari hal ini adalah mengubah identitas anak dari yang gagal melakukan kesalahan menjadi identitas yang sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengakui dan mengenali kebutuhan anak atau murid. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak. Hal ini bertujuan untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Keterkaitan antar materi modul 1.4
Budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah sebagai berikut. Budaya positif dan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan sifatnya menuntun. Budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif di sekolah dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak di dalam dirinya, antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu juga, guru berperan sebagai rotor penggerak dalam membangun budaya positifnya di lingkungan sekolah. Sedangkan budaya positif dan visi guru penggerak, salah satu perubahan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pendidikan Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya memahami inti dari modul 1.4 budaya positif. Pemahaman ini akan saya aksi nyatakan di lingkungan sekolah tempat saya dan juga akan saya imbaskan kepada rekan-rekan guru lainnya. Juga hal yang menarik bagi saya setelah mempelajari tentang budaya positif ini adalah dengan menerapkan budaya positif ini di sekolah sangat berdampak langsung pada perubahan perilaku dan sikap peserta didik. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya akhirnya menyadari bahwa dalam teori kontrol, posisi kontrol yang selama ini saya lakukan untuk menangani masalah belumlah tepat. Saya seharusnya mengambil posisi sebagai manajer dalam menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani siswa yang seringkali tidak masuk sekolah dan terlambat jika masuk ke sekolah. Dalam menangani siswa ini, saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa lega dan senang. Lega karena penanganan dengan menggunakan segitiga restitusi sangat berdampak pada siswa tersebut. Senang karena murid tersebut akhirnya dapat belajar dari kesalahan yang dibuatnya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah motivasi intrinsik dalam diri peserta didik sudah muncul untuk melaksanakan budaya positif, terutama sudah dikenalkan dan dibina menggunakan segitiga restitusi. Dan hal yang perlu diperbaiki dalam diri saya adalah senantiasa memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani segala persoalan terkait budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini,
posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya. Sebelum mempelajari dan tahu tentang teori 5 posisi kontrol, saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Sebelumnya, saya selalu dilingkupi perasaan bersalah karena selalu menghukum siswa, dengan harapan bahwa sikap dan perilaku siswa tersebut dapat berubah. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menetapkan posisi sebagai seorang manajer dalam setiap penyelesaian masalah yang terkait dengan peserta didik. Perasaan saya saat ini lega dan senang. Saya pun menyadari bahwa komunikasi yang efektif antara saya dan peserta didik dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dan rasa tanggung jawab dalam diri siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan dengan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan bentuk daripada restitusi ini, namun hanya sampai pada tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Saya selalu memanggil siswa yang bermasalah tersebut dan selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti, "Berbuat salah adalah hal yang wajar. Memang tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini." Dan pada bagian validasi tindakan yang salah, saya cenderung menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti, "Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk, ya kan?" Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari di dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal penting yang semestinya dilakukan dalam proses menciptakan budaya positif ini adalah dengan menyampaikan tentang budaya positif dan berkolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua dan wali murid. Hal yang menjadi titik fokus utama adalah bahwa budaya positif ini jangan hanya dilakukan di lingkungan sekolah ataupun kelas, tetapi juga dapat dilakukan di lingkungan keluarga, agar dapat menjadi suatu kebiasaan dan melekat pada hati nurani, juga jiwa, serta perilaku peserta didik. Sehingga pada saat mereka dewasa nanti, mereka akan terbiasa, apalagi pada saat mereka berada di lingkungan manapun juga. Demikian tentang keterkaitan antara materi sebelumnya dengan modul 1.4 Budaya Positif. Semoga dapat menginspirasi. Salam guru penggerak.